tes tes tes. واحد اثنان ثلاثة. نبدأ بالبسملة. Tapi ini kejauh kali Ustaz. Saya ini di Misbahul aja itu jarak ke rumah aja itu nggak sampai setengah jam itu. Ibu saya sama ayah saya itu sudah mengkhawatirkan saya. Nah, apalagi kalau jaraknya jauh. Saya tuh melihat Abu Dapil itu masih kelas 4 KMI atau masih kelas 5 KMI. Tetapi mereka mampu berbicara selayaknya dosen berbicara. Itu yang buat saya makin takjub dan ini sangat beda sekali. Saya itu pernah kecelakaan motor itu 7 kali. Kapan tuh? Waktu masa-masa sebelum SMP, masa-masa SMP itu saya sering kecelakaan. Sebelum masuk kantor berarti? Iya, tetangga tuh juga heran kok masih hidup di sini. Sekitar kelas 4 SD. Karena dulu beliau pernah datang ke Luk Sumawe di Masjid PT Arun. Saya cuma bisa menyaksikan beliau dari luar. Itu beliau dijemput dengan helikopter khusus itu. Aagim itu. Itu saya pernah ngomong dalam hati, mungkin nggak ya Allah aku bisa naik pesawat, mungkin nggak ya Allah aku bisa ketemu sama Aagim. Bismillahirrahmanirrahim. Brancis, kembali lagi di Naratil Fast. So, hari ini kita di episode yang spesial karena saya duduk di sebelah kiri ya. Biasanya saya sebelah kanan, hari ini sebelah kiri. Dan tamunya juga langsung request sebelah kanan. Oke, coba lagi mari kita sambut Rizky Rahmatullah. Halo, Masya Allah. Oke, Brancis, beliau ini adalah tepatnya di kelas saya dulunya. Ya, gitu kan. Tapi nasibnya berbeda. Beliau nasibnya agak bagus, bukan bagus malah lebih baik gitu ya. Ini best pokoknya. Oke Niki, kita langsung aja ngomongin tentang ya seputar sekolah, nantinya juga seputar masa depan atau sedikit-sedikit tentang masa lalu gitu kan. Oke, ini bisa kita mulai dari sekolah dulu. Nah, jadi kan dulu waktu pertama kali masuk, beliau ini adalah dia inilah salah satu alumni Pondok Pesantren Darussalam Gontor, tapi sama seperti saya, dia memulainya dari Gontor 10 dulu, atau tepatnya Gontor 8 yang sekarang di Slimum. Nah, gimana Ki? Awalnya bisa masuk ke Gontor 8 tuh tahu dari mana awalnya gitu? Iya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Awal saya mengetahui informasi tentang Gontor 8 atau dulu disebut dengan Gontor 10 adalah itu saya pernah mondok pesantren sebelum ke Gontor itu pondok Misbahul Ulum. Misbahul Ulum. Oh, berarti sebelum Gontor Misbahul Ulum. Ya, Misbahul Ulum itu. Nah, di situ ternyata banyak alumni Gontor, bahkan sampai itu direktur utamanya itu dipegang langsung oleh alumni Gontor. Dari situ saya melihat banyak sekali guru-guru Gontor itu punya kontribusi banyak sekali kepada pondok pesantren. Kenapa? Karena yang kita ajarin, yang kita pelajarkan di Gontor itu apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengarkan, itulah berupa bentuk daripada pendidikan. Nah, mungkin kalau ini kebetulan karena saya sekarang juga sedang ngajar tarbiyah ya kan, jadi tidak apa-apa untuk syiar dakwah Gontor itu dan tanfidhu tarbiyatul khuluqiyati wal aqliyati la yakfi bi mujarradil kalam bala buddha bil qudwah. Nah, di sini saya melihat implementasi pendidikan akhlak sampai bahkan tingkat intelektual itu tidak cukup hanya diomongin saja. Lakin la buddha an yati bil qudwah, harus ada contoh. Ini saya kira Gontor ini sudah mengaplikasikan, sudah mengimplementasikan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu sebelum menyebarkan dakwah Islam, beliau itu memberi contoh terlebih dahulu. Wa ijadil bi'ah, dan pembentukan meliu. Fakulu ma yasma'unahu wa ma yasma'unahu min harakatin wa aswatin yakunu amilan min awamil tarbiyah al-khuluqiyah wal aqliyah. Mungkin Abang Haikali sudah hafal juga mungkin. Duluan Bang Haikal buka buku tarbiyah daripada saya. Karena secara
struktural itu di sekolah itu sayanya masih adik letih. Nah dari situ saya lihat itu Misbahul Ulum itu saya tertarik dengan guru-guru yang mereka aktif di pondok pesantren. Ada di bidang kepramukaan, itu dikuasai sama anak gontor. Di bidang bahasa apalagi, bahkan sampai pimpinan direktur itu pun dipegang sama alumni gontor. Dari situ ternyata qadarullahnya saya itu wali kelas saya ketika kelas 3 itu alumni gontor. Lagi berimpact kali ya istilahnya. Iya. Nah beliau ketika ngajar itu sering semangat duduk gitu ya. gontor-gontor. Dan kita pernah diajak duduk bareng-bareng itu nonton tentang gontor panggung gembira. Saya nggak ngerti panggung gembira itu apa. Ini acara kok ada acara di muka bumi ini. Udah pernah lihat gitu. Belum pernah lihat. Dan saya lihat itu ustadznya itu ada di situ di atas panggung. Itu malah membuat saya itu tambah yakin, makin tinggi kemauan saya untuk masuk ke gontor. Dari situ saya bertanya lah Ustadz, bagaimana cara bisa saya masuk ke gontor? Tapi ini kejauhan kan jauh kali Ustadz. Saya ini di Misbahul aja itu jarak ke rumah aja itu nggak sampai setengah jam itu. Ibu saya sama ayah saya itu sudah mengkhawatirkan saya. Nah, apalagi kalau jaraknya jauh gitu. Ternyata dapat isu bahwasanya gontor ada di Aceh. Walhasil, nah Ustadz wali kelas saya itu pernah ngomong, seluruh pondok cabang itu wajib merasakan pondok pusat. Nah, kita tertarik. Tambah tertarik lagi. Oke, ini kesempatan saya. Mungkin ini skenario Allah ini. Saya senang sekali ini. Walhasil, alhamdulillah saya rayu ibu saya. Nabi Adam itu mau makan koli karena dirayu oleh sama Hawa. Nah, bapak saya ketika saya minta itu ditolak mentah-mentah. Ditolak mentah-mentah. Disitulah saya frustasi. Akhirnya saya bujuk ibu saya minta ibu saya supaya saya diterima bisa disekolahkan di gontor. Walhasil ternyata ketika subuh itu saya sempat mendengar perbincangan ibu saya sama bapak saya. Mereka berbicara tentang nasib saya, gimana masuk gontor ini katanya. Akhirnya ternyata benar sekali. Ayah saya itu lunak hatinya dengan rayuan ibu saya. Walhasil paginya makan pagi, bapak saya tiba-tiba ngomong, gimana? Katanya mau gontor. Iya mau ke gontor. Kenapa mau gontor? Pingin aja lihat ustadz-ustadz itu tertarik keren-keren di sana, mantap-mantap gitu. Di sini aja kamu 3 hari aja nggak dijenguk langsung nangis. Kan kita coba dulu, nggak apa-apa. Buktinya orang-orang sana bisa dari Aceh, kenapa sih nggak bisa gitu? Nah, ya sekilasnya seperti itulah ceritanya. Walhasil saya bisa masuk ke gontor. Awalnya karena ada alumni gontor gitu ya. Terus menariknya bahwa nggak bisa jauh dari orang tua awalnya. Betul. Itu menarik nanti dibahas selanjutnya bahwa selama 3 nanti lama di Jawa. Itu seru juga pembahasannya. Oke, kita lanjut nih. Jadi masuk gontor awalnya gara-gara ada alumni gontor kan. Nah, dan sebelumnya dia udah bisa bahasa Arab kan, dan waktu di Mas Bulung tuh udah lumayan terlatih lah. Sedikit-dikit. Memang nuansanya dibuat sama alumni gontor tuh memang hidup bahasanya di situ. Jadi pas masuk gontor 10 itu udah istilahnya udah bisa kan bahasa Arab sama saya apa-apa selanjutnya mengembangin saja. Berarti itu tamat dari Misbahul Ulum atau udah lanjut SMA tapi ngulang lagi? Selesai 3 tahun SMP Sanawiyah, baru saya masuk ke gontor. Jadi cuma 3 tahun dulu. Berarti SMP-nya istilahnya ya? SMP. Enggak selewat sampai SMA enggak berarti ya? Tidak. Itu mungkin terlalu lama bagi saya. Ini masuk gontornya taksi fee aja. Bapak saya ngomong, maknya trik taksinya. Ya Pak Jandu hanya ya ilmu itu kan nggak lihat umur. Iya. Karena kan banyak yang saya kata seperti kan orang ini masuk lebih tua kan? Si Maulana Ibrahim Kamal masuk gontor dulu. Akhirnya ulang lagi jadi anggota ANA juga sekarang, padahal dia sangat sama ANA dulu. Jadi kan lucu. Belum lagi yang lain ada beberapa tahun udah SMA tapi akhirnya masuk gontor lagi kan. Ada beberapa orang gitu kan. Berarti itu beruntung karena emang sesuai ya. Paling lewat 1 tahun 2 tahun biasa. Apa. Oke. Jadi menarik tuh. Setelah sampai di gontor, ente kaget nggak apa yang ente bayangkan sebelumnya di Misbahul Ulum gontor tuh gini-gini, sampai di gontor gimana tuh? Kaget nggak? Sangat kaget.
Kenapa? Saya ketika masuk ke Gontor itu saya perhatikan ustadz-ustadznya itu peduli, ada rasa care gitu. Pedulinya mereka itu membuat kita ini berani akrab kepada mereka dan berani bertanya kepada mereka dan mengambil atau mencuri ilmu mereka. Mungkin sebelumnya saya merasa canggung gitu, karena saya kurang besar hatinya. Tapi ketika saya di Gontor ini, kita ini santri-santri akan dibesarkan hatinya. Walaupun kita berfisik kecil, tapi kita jiwa kita, raga kita, hati kita besar gitu ya. Dari motivasi mudabir berpengaruh sekali. Saya tuh melihat mudabir itu masih kelas 4 KMI atau masih kelas 5 KMI. Tetapi mereka mampu berbicara selayaknya dosen berbicara. Itu yang buat saya makin takjub, dan ini sangat beda sekali di luar ya saya rasakan sebelumnya. Nah, tapi bukan berarti Misbahul Ulum itu tidak memberikan saya apa-apa. Cuman saya mendapatkan hal baru, nuansa baru yang di Gontor itu yang lebih saya butuhkan ada di sana. Nah, di situ. Karena saya memang direspon, memang diantusias dengan baik sekali Gontor itu. Jadi awal masuk itu emang langsung baik gitu ya, punya kawan, kayak bisa dekat sama ustadz gitu ya. Apalagi waktu masuk pramuka inspektur di Gontor 8 itu kan ada kata-kata istilah inspektur. Dulu saya 3 tahun Misbahul pingin sekali masuk pramuka. Tapi lagi balap, nggak diopeng. Gimana caranya? Yang saya itu apa sih kriterianya anak-anak bisa masuk pramuka? Dan saya nggak dapat informasi itu, dan saya merasa dikucilkan sebagainya. Mungkin saya juga kurang gerak, kurang aktif, atau mungkin saya merasa tingkat malu tinggi. Tapi ketika saya masuk Gontor itu tingkat malu saya mulai berkurang, malah lebih berujung kepada percaya diri sama berani. Ternyata kelas 1 taksifi itu masih di Gontor langsung dipanggil menjadi inspektur. Awalnya saya ngomong kepada Ustadz Primus itu, masih Primus itu tahun berapa itu? 2008 2009 nantinya nih. 2008. Beliau ngomong, kamu siap masuk ke pramuka? Siap, Pak. Nah, saya gini kan mereka, saya tempel dan sebagainya, nggak apa-apa, saya ikhlas. Karena saya cari ilmunya pramuka itu, sama pendidikan pramuka itu. Walhasil, alhamdulillah, baru 1 taksifi sudah masuk pramuka. Karena judul itu. Masukan khususnya lah ya. Jadi apa yang motivasi ente kok bisa masuk pramuka? Apa awalnya ketika Misbahul Ulum? Kenapa terus ketika di Gontor 10 itu kenapa masuk pramuka? Atau emang karena merasa kurang percaya diri akhirnya masuk pramuka biar percaya diri, atau karena kenapa? Di pramuka itu kan kita ada ilmu kayak tunas kelapa. Jadi kelapa itu dimanapun diletakkan dia bisa hidup. Nah, saya ingin punya prinsip kayak filosofi tunas kelapa itu. Dimanapun saya diletakkan, saya bisa bergerak, bisa hidup, dan bisa menghidupkan, berjuang dan perjuangkan, bergerak bahkan menggerakkan. Jadi kita dengan pramuka bisa banyak belajar lah ya. Ilmu kehidupan banyak dalam pramuka. Ditambah lagi itu alumni Gontor itu yang MPR itu Bidai Nur Wahid, hampir semuanya dari pramuka. Sama di Samsudin juga orang pramuka juga. Si 90 tahun Gontor ada juga tuh yang duta besar Mesir kalau nggak salah ya. Yang 90 tahun itu duta besar itu dia juga koordinator dulunya kan. Katanya dia anak koordinator, akhirnya semua ilmu pramukanya dibawa ketika jadi duta besar. Jadi banyak sekali istilahnya pengaruh yang dibawa dari dulu ketika jadi koordinator, ketika pramuka dibawa keluar gitu ya. Jadi kita bisa hidup dengan pramuka. Oke, menarik. Selain pramuka, ada apa yang anda suka ketika di Gontor? Dulu itu karena belum ada di pondok-pondok lain, itu ada persada. Itu berapa masuk persada? Iya, persada. Saya ini termasuk orang yang takut ketinggian. Ketinggian. Tapi saya lihat itu anak-anak persada itu lincah loncat tak gitu kan. Itu luar biasa, itu ilmu baru bagi saya. Akhirnya saya tertarik untuk masuk ke situ. Walhasil, alhamdulillah, qadarullah, saya bisa masuk ke klub persada, Persatuan Senam Darul Amin. Karena awalnya takut ketinggian, akhirnya masuk ke situ biar hilang sedikit. Ditambah lagi kita kan masih anak kecil, masih kelas umur berapa, 15 sampai orang itu kurang 18 tahun, itu kan pingin maco dia keren gitu ya, cool. Saya ini kan termasuk orang yang suka renang itu. Masa renang cuma berenang saja. Saya pernah melihat itu orang itu satu tuh dari atas ya,
gitu. Tapi setelah saya masuk persada, walhasil saya malah bisa mengkritik itu satunya salah, tidak sesuai kaidah nahwu sama sholat. Ya, Iya, oke, berarti bisa satu sekarang. insya Allah bisa. Satu belakang, satu depan. Insya Allah Dua-duanya, wis. Kalau yang apa, lompat ke depan terus satu belakang, apa tuh namanya lupa? Itu namanya ya makasih. Itu bisa juga. Impossible ya makasih bisa, apabila jatuhnya banyak. Pernah tergiur? Belum, Alhamdulillah belum. belum. Pernah dulu tuh iseng. Itu kan ada penering itu. Penering itu apanya agak tinggi. Yeah. Saya mau salto dari situ. Nah, walhasil itu ketika saya salto itu penering ambruk, saya baru loncat. Jadi saya yang harusnya tinggi malah pendek. Itu kaki engsel saya itu sampai 1 minggu itu agak nyeri. Tapi karena pas jatuh ya. karena di persada itu ada pemanasan, pendinginan, dikit demi sedikit hilang. Aslinya nggak sampai parah lah istilahnya. Iya. Nggak pernah sampai patah gitu kan. Oh, nah jangan sampai. Jangan sampai. Habis itu bisa tampil juga di pentas seni kan. Nah, ditambah lagi bisa tampil pentas ini siapa coba tidak pede ketika itu, siapa yang punya Semua kebanggaan. yang ditunggu-tunggu acaranya. Nah, itulah Masya Allah. Oke, itu segelintir pengalaman beliau di Iya. syubah atau klub ketika di pesantren. Oke, sekarang kita lanjut ke 1 tahun, 2 tahun sampai kelas 5, akhirnya sampai di Gontor Pusat. Apa yang pertama rasakan ketika sampai ke Gontor Pusat itu? Kaget kah atau karena kan nggak sesuai bayangan pasti kan, walaupun kita sering dilihatkan gambarnya waktu di Gontor 10, Gontor 1 itu gimana, tapi ketika sampai aslinya pasti wah, gimana tuh kalau ini? Takjub bercampur senang. Kenapa tuh? Pertama, saya bertambah silaturahimnya. Nah, otomatis Tambah kawan gitu. Bertambah silaturahim berarti rezekinya bertambah dong ya. Iya. Kan hadis gitu katakan. Dulu mungkin saya melihat itu sosok kiai itu dari Wardung. Dari Wardung. Iya. Tapi ketika di Gontor itu malah bisa melihat langsung dan mendengar langsung beliau berbicara. Depan ya. Nah, dari situ kita bisa melihat seorang guru itu memang betul-betul memberi pendidikan dari contoh. Jadi duduknya seorang guru, cara berpakaian guru itu di depan santri, cara memanggil santri itu adalah memang pendidikan. Iya. Nah, itu yang dikatakan yang masih saya ingat sekali Ustaz Kiai Hasan ngomong seperti itu ketika kemisan itu. Iya. Nah, seperti itu. Oke, sampai Gontor akhirnya kelas 6. Nah, waktu kelas 6 kan banyak juga itu lika-likunya Betul. kehidupan. Iya. Pernah utang ya di kelas 6 tuh? Alhamdulillah sering. Oh, sering. Gara-gara itu mau tauhid subuh tanda tangan beliau lupa. Tapi saya selalu berjamaah di masjid, cuma saya nggak tauhid subuh. Iya. Jadi botak. Iya, Gontor kan alujah makbul. Kalau jamaah pula sabi. Alasan diterima, tapi hukuman juga tetap sama gitu ya. Bagian apa yang waktu itu? Dulu itu kita lebih ke instansi RCD. RCD. Tepatnya. Jadi itu termasuk yang harus ke masjid juga lah istilahnya. Betul, ya. Nggak ada alasan untuk piket ini. Apanya mau dipiket. Kalau bagian lain kan ada ininya, ada taksisnya istilahnya nggak ke masjid kan. Jadi pernah buta, Anda juga pernah buta sih. Sekali alhamdulillah nggak banyak. Itu pun bukan karena kesalahan ke masjid sih, lebih ke karena terlambat untuk ini ujian adok kelas 6 kelas yang adok kelas 1 itu kan jadi ininya kan penguji lisan. Iya. Langsung dibota di tengah jalan, disaksikan sama seluruh penghuni Darussalam itu, kemudian Sasuyu juga di situ. Malunya nggak tahu mau kemana. Coba ya, itu kalau misalnya terjadi di dunia lingkup luar pondok lah, Jadi mereka udah jatuh kali mental. yang nggak pakai helm langsung botak di tempat itu gimana? Malamnya belum cukup di situ, malamnya juga di malu-maluin lagi depan seluruh kelas 6 itu. Ini semua yang terlambat untuk menguji. Tapi itu sebenarnya bukan menjatuhkan atau meremehkan santri, malah itu adalah bentuk pendidikan yang luar biasa. Kita nggak dapat di luar kayak gitu. Itu yang di dalam itulah kita bisa tumbuh gara-gara itu kan. Pun pengalamannya lah istilahnya. Oke, setelah itu otomatis tamat kelas 6. Sebelum tamat itu ujian. Nah, ujian di Gontor gimana menurut di kelas 6 tuh? Ujian akhirnya semua diuji tuh. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 nggak ada di seluruh dunia bahkan ya, bukan Indonesia aja yang ujian akhirnya diulang dari kelas 1. Gimana menurut itu?
asik, ujiannya asik. Asik ya. Cuman dalam keasikan itu otomatis lika-liku pasti ada. Nah, itu saya ketika ujian Prosesnya gimana tuh? Nanti belajar di pagi atau set di malamnya atau gimana? saya mengalami mungkin apa yang dialami beberapa orang. Saya belajar malam itu, saya nggak pakai buku karena buku saya hilang. Jadi kita karena sudah dari kelas 1 sampai kelas 5, masa iya kita nggak punya toriko dalam belajar? Akhirnya saya perhatikan tuh anak kelas 6B itu, yang katanya itu anak kelas 6B itu orang paling the best ya dalam segi akademisinya. Mereka itu suka belajar itu tengah malam jam saat semua orang tidur ya. Nah, berhubung mereka orang-orang pintar dan mereka punya buku dan sedang istirahat, saya duduk dekat mereka, saya ambil bukunya, saya belajar buku itu. Setelah mereka bangun, saya izin, maaf, saya baru izin sekarang. Kita doa ada, hilang buku saya. Kenapa buku ini hilang? Diambil orang atau gimana? Nah itu, waktu itu ada sunduk lagi masuk kamar pada tujuh matbah. Taruh di atas lemari, tapi balik dari matbah makan nggak ada lagi. Tolak gitu. Langsung lah tuh Iya. panik ya. Panik itu juga. Oke, itu lika-liku belajar ya sampai kelas 6 ya. Akhirnya lulus, mumtaz dong. Les. Artinya bahwa setelah lulus langsung ditempatkan di salah satu pondok Gontor juga, di Gontor 3. Ya, Gontor 3. Itu karena nanti sebelumnya baik sama wali kelas ya. Atau gimana? Wallahu alam, Iya. mungkin untuk membesarkan hati. Saya itu tampil maksimal ketika di tarbiyah amaliyah. Karena saya pernah mendengar kata wali kelas itu, tarbiyah amaliyah itu menentukan Anda itu ngabdi di mana. Nah, di situ saya pol-polan di situ. Tapi yang lucunya, saya itu kepala botak. Kalau ketika awalnya lagi botak, mungkin sekali lagi untuk membesarkan hati, mungkin kalau nggak botak, saya bisa saja tuh gitu. ini Gontor 1 gitu. Nah, tapi saya tahu diri. Masa iya saya Gontor 1 sih, Iya, Gontor 10. Tapi saya dalam hati saya itu berdoa, ya Allah, masa nggak mungkin orang dari Aceh kayak saya ini bisa Gontor 1. Kan Allah itu maha mampu segalanya. Tapi saya tulis Gontor 3 ketika itu. Walaupun ada orang mengatakan, orang itu belum tentu makbul sesuai apa yang dituliskannya. Tapi saya merasa di situ Allah menjawab doa saya. Allah menjawab doa saya. Akhirnya saya tulis Gontor 3. Alhamdulillah. Ketika itu saya makbul. Dan ketika musyrik tarbiyah itu adalah Ustaz Hendro. Beliau adalah musyrik riayah. Jadi dekat gara-gara itu saya. Tarbiyah amaliyah itu saya nggak belajar reading. Saya nggak pintar-pintar banget. Cuman ya Hanu Mahir Fakot. Ya Hanu Mahir Fakot. Yang penting ya Hanu dulu. Walhasil alhamdulillah Gontor 3. Akhirnya saya bisa di Gontor 3 itu. Apalagi yang ngawasin juga pengasuhan, otomatis pasti ada waktu penentuan pengabdian kan semua diikutkan ya, wali kelas, kemudian pengasuhan, kemudian KMI, semuanya penentuan dilihat sesuatu ya pasti karena pertimbangan itu mungkin bisa ke Gontor 3 ya. Di lain hal lagi doa itu juga terkabul bisa ke Gontor 1. Amin. Akhirnya kan setelah panjang ceritanya. Oke, menarik nih. Jadi Gontor 3 selama berapa tahun? Setahun. Oh, setahun doang? Iya. Soal itu? Nah, itu saya bimbang. Karena di akhir pengabdian Gontor 3 itu, kita disuruh ambil pilihan mau keluar atau tidak. Kalau keluar alasannya apa, kalau lanjutin, berarti tanpa ditanya-tanya lagi. Saya ketika itu tidak memberikan dua-dua. Nah, jadi saya itu ketika dipanggil sama Ustaz Suyuh itu, kamu mau lanjut apa tidak? Saya mau keluar sebentar, Ustaz. Cuman saya tidak menandatangani kalau saya ingin keluar. Di akhir sana itu ketika saya pulang, itu saya di bagian KMI saya itu tertulis lanjut gitu. Nah, lanjut. Singkat ceritanya, ketika itu lagi transisi ISIP menuju Unida. Jadi beberapa staf guru itu kekurangan di Gontor Pusat. Walhasil diambillah pondok-pondok cabang itu beberapa asatid untuk ditransfer ke Gontor Pusat. Berhubung karena saya statusnya itu masih belum jelas di KMI jadwal mengajarnya, jadi saya dilempar istilahnya kata kutip ya, dilempar Gontor 1. Justru malah terkabul akhirnya doa ini ya, alhamdulillah. bisa Gontor 1. Oke, Gontor 1 selama berapa tahun? Gontor 1 tahun kedua, tahun ketiga, sama tahun keempat, 3 tahun. Nah,
Nah, karena tahun kelima saya dapat pengalaman di Gontor Putri. Habis itu tahun keenam pengadilan S1 itu di Gontor 5 di Banyuwangi. Kalau sekarang di Gontor 4. Ya, gitu. Udah keliling-keliling Jawa lah istilahnya. Insya Allah. Oke, dari sekian berapa tahun nanti di Jawa, ente merasa nggak kalau berat lama tinggal di Jawa meninggalkan orang tua? Kan pertama kali kan, sebelumnya kan di Aceh, apalagi waktu masuk dulu kan susah, selama masuk nggak bisa jauh dari orang tua. Waktu ente ke Jawa gimana ente? Merasa hal serupa atau gimana? Perasaan itu mungkin dialami oleh semua asal Aceh mungkin, karena kita jauh kan. Betul. Tapi karena di pondok pesantren itu terus bergerak, terus punya kegiatan, itu nggak kerasa gitu. Dan saya masih ngerasa seakan-akan saya ini baru masuk pondok Gontor, baru daftar ke Gontor. Padahal secara tidak langsung saya ini sudah 10 tahun itu di Gontor. Iya. Lama itu 10 tahun, udah singkat kan. 10 tahun. Dan di situ juga dapat banyak pengalaman kan. Di situ bisa nyetir, Alhamdulillah. kemudian Iya. bisa buat bakso. Betul. Bisa ceritain gimana awal bisa nyetir atau pengalaman lainnya lah sama situ. Setelah pindah dari Gontor 3 menuju Gontor 1 itu saya ditempatkan bagian bakso Latansa, Latansa bakso. Ya, karena sampai sekarang itu kalau mungkin disebut nama saya Rizky Rahmatullah mungkin banyak yang tidak kenal, tapi kalau disebut Rizky Bakso itu mungkin saya bahkan kenal juga itu. Karena pernah rapat tuh ngomong Rizky siapa? Rizky Bakso saya. Jalamin Aceh kan. Baru kenal ya. Baru kenal. Berawal dari bakso itu saya buat bakso. Nah, orang Latansa itu wajib bisa nyetir semua, karena kita tinggal posisinya itu di kota. Di kota Ponorogo itu menuju ke pondok pesantren itu durasi waktunya sampai 20 menit. Nah, itu semua kita itu wajib bisa nyetir. Nah, dari situlah saya punya kesempatan, Allah berikan saya bisa menyetir dengan mobil, bukan mobil pribadi saya, tanpa harus bayar-bayar. Bensin juga itu ditanggung oleh pondok karena untuk kebutuhan pondok. Nah, berawal ternyata karena Gontor itu sampai menyetir itu pun sudah diatur. Kita punya 3 mobil, ada mobil Kijang Kapsul, yang kedua mobil box, yang ketiga elf. Saya mulai dari Kijang Kapsul, habis itu box, bahkan sampai ke elf. Dari situlah itu cerita singkatnya pengalaman bakso sama nyetir. Berawal dari Latansa itu. Jadi dapat berkah juga di situ ya, bisa buat bakso, istilahnya ketika yang tidak keluar bisa diaplikasikan gitu ya, bisa buat usaha atau apapun itu. Insya Allah. Padahal kan sebelumnya belum pernah terjun ke dunia itu kan. Belum, nggak tahu itu. Nggak tahu itu bakso. Tahu disuruh jadi tukang bakso. Tukang bakso. Malah belajar kan. Iya. Jadi ini. Oke, menarik tuh Ki. Oke, sekarang kita ke sesi yang biasa nih, ke random question. Jika waktu bisa diputar, satu momen yang pengen banget diulang oleh seorang Rizky Rahmatullah, kapan itu? Wah, momen indah di dalam hidup seorang Rizky, kapan yang ingin diulang? Ini soalnya luar biasa ya, membuat kita berpikir keras ini. Ketika santri atau kelas 6 atau ke depan yang menurut ente itu indah banget dalam hidup seorang Rizky Rahmatullah. Kalau yang saya rasakan kalau di dunia pesantren itu ya pasti di kelas 6 itu. Karena itu banyak sekali pengalaman yang bisa kita ambil. Salah satu contohnya itu kalau ketika kita kelas 1, kelas 2, kelas 3 mungkin kita cuma bisa mengambil beberapa klub saja itu. Cuma kita bisa berkecinampung itu cuma di beberapa bagian. Tapi kalau kelas 6 kan al-fasul sadis itu al-a'la, paling tinggi. Wahwa nisful ustad. Dan dia sebagian dari ustad itu. Tubuhnya sebagian itu sudah jadi ustad itu. Allah ya sekali mahal. Dia bisa musik pondok. Itu apa namanya? Waktu yang mungkin menurut saya pengen diulang. Yang pengen diulang di situ. Dan di situ memang ketika masa-masa santri ini ibadahnya itu kuat terkontrol. Kita tuh apa sih hidup di muka bumi ini kalau gak punya rasa kebahagiaan, ketenangan dalam hati itu rasanya sekaya apapun, semantap apapun rasanya tuh kayak nggak nyaman gitu. Nah itu saya dapatkan ketika saya masa-masa santri. Jadi itu pengen diulang sekali ya masa-masa itu ya. Karena saya merasakan kenyamanan, ketenangan dalam hati, ubudiyah terukur. Tapi bukan berarti sekarang ini kita tidak punya ubudiyah. Justru apa yang kita miliki di santri itu jangan sampai hilang. Maka baik saja jika kita kembangkan lagi gitu. Diterapkan ya kita di dulu ya di Oxford. Oke, menarik. Itu yang indahnya. Sekarang sebaliknya, momen yang
disesali atau bukan disesali lah, kalau sesali kan istilah kasar kali, kenapa enggak gitu dulu nggak ngelakuin ini. Pasti ada dong dalam ketika masa lalu. Apa tuh? Tidak patuh dengan kata-kata orang tua. Kenapa tuh? Saya itu pernah kecelakaan motor itu 7 kali. Kapan tuh? Waktu masa-masa sebelum SMP, masa-masa SMP itu saya sering kecelakaan. Lalu sebelum masuk kantor berarti? Iya, tetangga tuh juga heran kok masih hidup di sini. Kecelakaan parah itu? Luar biasa, parah. Ini hidungnya pernah terkikis ini, melahirkan setengah ini. Karena terseret itu ke aspal, itu aspalnya aspal kasar lagi. Berarti bandel ini dulu ya? Tidak bandel, Tapi lebih ke kreatif ya. Kreatif. kalau kreatif gitu. Lagi kreatif. Ibu saya mengatakan asar-asar itu siang-siang. Jangan pergi, nanti aja mainnya setelah asar. Lama. Ya sudah. Akhirnya saya menyesali perbuatan saya. Memang betul ridhonya Allah itu terletak pada ridho orang tua. Ya. Mungkin orang tua itu punya firasat tidak enak. Kenapa anaknya itu harus diperbolehkan keluar dari rumah untuk berangkat. Nah, terjadi. Alhamdulillahnya saya masih diberi umur. Sampai akhirnya masuk ke kantor ya. Orang tua satu galeng-galeng gitu. Karena saya satu-satunya anak laki. Kalau misalnya saya hilang, mungkin semuanya perempuan di rumah, kecuali bapak saya itu. Nah itulah. Nah, akhirnya sekarang jadi anak yang baik, sama dari kantor, jadi ustadz. Ya, Masya Allah. Sampai malah sekarang masih ustadz kan di Darut Tauhid ya. Ustadz itu yang tidak ada mantan itu ustadz. Mantan ustadz nggak boleh mantan ustadz. Akhirnya juga ustadz. Masih ustadz sebenarnya. Rupanya masih ustadz. Oke, itu belum ditanyakan itu. Gimana bisa masuk ke Darut Tauhid itu gimana? Pas dari Gontor atau gimana? Ya, selesai dari Gontor, saya ingin pulang ke rumah. Tapi saya ingin melanjutkan studi S2. Oh, gitu. Cuma karena studi S2 di luar negeri itu biasanya pengumumannya itu durasi setahun. Iya. Ya, masuk situ dikarenakan ada teman saya dulu satu kelas di Gontor, kelas 6. Namanya Dery Taufik Triadi. Yang saya anggap sekarang adalah keluarga kedua di Bandung. Gitu. Saya anggap itu orang tua angkat saya gitu, luar biasa. Kasih sayang mereka kepada saya. Saya itu diminta sama Dery itu untuk melemparkan CV beberapa tempat. Alhasil semua itu memanggil untuk diinterview gitu. Cuman yang Darut Tauhid ini itu yang menjadi kita lebih condong kepada Darut Tauhid. Memang dari dulu tuh pingin sekali bisa bertemu sama A'agim. Itu dulu ketika umur sekitar kelas 4 SD. Karena dulu beliau pernah datang ke Luk Sumawe di Masjid PT Arun. Saya cuma bisa menyaksikan beliau dari luar. Itu beliau dijemput dengan helikopter khusus itu. A'agim itu. Itu saya pernah ngomong dalam hati, mungkin nggak ya Allah aku bisa naik pesawat, mungkin nggak ya Allah aku bisa ketemu sama A'agim. Dan saya ngerasa itu Allah menjawab doa saya itu ketika saya tamat dari Gontor. Jadi ada kayak skenario-nya gitu, ada prosedurnya gitu. Ada jalannya. Saya bisa ketemu A'agim. Nah, walhasil itu awalnya sudah ditutup pendaftarannya. Akhirnya saya sempat pulang ke ke Aceh dulu. Setelah pulang ke Aceh, ternyata dibuka lagi pendaftaran dan saya termasuk orang yang pertama dikasih info, silakan masuk. Nah, karena mereka telah membaca CV saya dari riwayatnya Gontor. Lagi diperlukan sekali ya. Nah, karena kenapa saya bilang itu? Ketika di interview, mereka banyak bla 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 bla, intinya mancing. Saya jawab, saya dari pesantren Darussalam yang ada di Ponorogo. Nah, mereka bingung. Gontor ya? Ya alhamdulillah Gontor. Ya sudah, besok nanti tunggu saja kapan kita panggil. Ternyata makbul. Makbul ya alhamdulillah. Yang hebatnya itu ada 1.076 orang yang mendaftar, yang diterima cuma 77 orang. Dan semua anak Gontor yang mendaftarkan diri di sana semuanya makbul. Masya Ada Allah. berkahnya itu ya. Ada berkahnya, Masya Allah. Biar ada Gontornya di situ, kira diterima gitu ya. Oke, itu berkaitan dengan itu. Ini sosok yang berjasa bagi seorang Rizky dalam hidup. Siapa selain orang tua pasti ya, ibu, bapak ya itu pasti. Dalam hidup ini selain orang tua siapa yang berjasa dalam hidup? Teman boleh, guru boleh, siapa kira-kira?
Ya pondok. Pondok. Pondok itu banyak sekali memberi saya itu ilmu, pengalaman, sehingga dimanapun saya berada itu saya nggak merasa sepi sebenarnya. Karena dengan pengalaman itu, dengan ilmu itu, saya bisa mengaplikasikan apa yang diberikan pondok, walaupun itu mungkin saya tidak terlalu maksimal dalam mengambil ilmu pondok itu, tapi ya saya kira Pondok Gontor itu adalah sosok yang paling banyak memberi kontribusi dalam kehidupan saya. Oke, menarik tuh. Jadi pondok yang menjadi yang paling berjasa bagi hidup ya. Oke, gini, pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup. Impian terbesar seorang Rizky apa tuh kira-kira? Wah, ini pertanyaannya. Setelah melihat hiruk pikuk kuliku apa namanya di sekitar kita, gitu ya. Saya tuh pernah berpikir itu, dan mudah-mudahan Allah ridho gitu. Kalau tidak, setidaknya Allah bimbing saya. Saya ingin apa namanya itu, ya menjadi ulama yang intelektual, tapi bisa berkesinambung di dunia pemerintahan. Maksudnya apa? Nah, saya masuk ke sistem. Ya. Ini berangkat dari permasalahan. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Hamid Yarkashi itu. Beliau pernah mengatakan Muslim itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah Muslim statusnya, dan dia mengamalkan ajaran Islam, paham ajaran Islam, dan dia peduli tentang umat Islam. Yang kedua itu dia Muslim dan dia paham ajaran Islam, tetapi dia tidak peduli dengan urusan umat Islam. Ya, Al-Quran dihina, masa bodoh itu urusan saya. Rasulullah dihina, itu urusan saya. Yang penting saya adalah paham Islam. Yang paling bahaya ini 3. Dia Muslim statusnya, tetapi dia tidak paham ajaran Islam, dan dia fobia sama Islam. Nah, mungkin PR besarnya adalah kita ini masih ya ayyuhalladzina amanu, masih amanu statusnya, masih iman, tapi belum amil sholihat, sampai kepada tingkat intelektualitas dalam beramal itu. Apa sih itu efek daripada sholat? Nah, sholat itu ya iqamatus sholat wa ita'uz zakat, ya li amar ma'ruf wa munkar. Sudah amar ma'ruf atau belum? Nah, seperti itu. Begitu juga dengan zakat, dengan puasa. Jangan sekedar hanya mengerjakan saja, tapi tidak ada dampak atau pengaruh setelah itu. Nah, jadi kalau dalam Al-Quran itu disebutkan ulul albab, mereka yang betul-betul mengerti konteks apa yang disampaikan oleh Allah gitu. Nah, jadi karena mereka mengerti, mereka beriman, melakukan, dan betul-betul mengerti. Nah gitu. Jadi inginnya adalah, impiannya terbesarnya adalah menjadi seorang alim yang intelektual, bersifat kontemporer, tapi bisa berkesinambung di dunia pemerintah, dan bisa mengaplikasikan, implementasikan ajaran-ajaran Islam, atau menyiarkan dakwah Islam kepada masyarakat gitu ya. Seperti itu. Kalau kita kata orang DPR itu, kalau kita mau terjun ke masyarakat, kita harus turun ke sistemnya. Nah, MPR atau DPR itu adalah salah satunya sistemnya, nggak mesti DPR MPR juga, yang lain juga bisa kan. Pokoknya kita terjun ke sistemnya. Saya ulama kontemporer, terus saya pengen kontribusi gitu ya untuk masyarakat. Itu Buya bukan. Ini salah satunya ya. Beliau punya banyak sekali ajaran, kemudian nasihat-nasihat ya yang berpengaruh untuk Indonesia ini ya. Oke, Kini, makasih banyak udah mau mampir ke Sama-sama. Saya sangat berhormat sekali diundang sama Ustaz Haikal. podcast yang low budget ini. Tidak, bagus budget tapi nilainya tinggi. Yang penting nilainya itu. Amin. Semoga bisa bermanfaat lah. Amin, amin. Oke, nanti mungkin kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Amin, amin. Ya, kopi ataupun apapun itu. Siap. Oke, kita tutup pertemuan kita dengan bersalamat.